Waktu akan terus berjalan, tidak peduli kita menjadi sukses ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Lukta Channel, channel motivasi kehidupan dan pengembangan diri. Tentu semua sudah mengetahui bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Kita semua telah diberikan modal berharga oleh Sang Pencipta, yaitu waktu. Setiap orang memiliki waktu 24 jam sehari, 169 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Tetapi, kenapa ada orang yang sukses dan ada yang tidak? Ternyata, selain mempunyai sifat gigih, mereka juga mempunyai keterampilan lain yang sangat penting, yaitu kemampuan mengatur waktu secara efektif dan produktif. Mereka mempunyai manajemen waktu, sehingga mereka bisa mengatur pekerjaannya dan mampu menyelesaikan beberapa tugas dengan baik dalam satu hari. Pada video kali ini, kami akan berbagi dengan Anda beberapa tips tentang cara mengatur waktu secara efektif sehingga menjadi produktif dan sukses. Jadi, jika Anda tertarik, tetaplah bersama kami sampai akhir video ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai tips tentang cara mengatur waktu secara efektif dan produktif, terlebih dahulu kita harus memahami konsep waktu itu sendiri agar lebih mudah bagi kita untuk menerapkan tips yang akan kita bahas dalam video ini sehingga dapat dipraktikkan dalam keseharian kita. Dikutip dari Wikipedia, manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal. Selain pembahasan secara umum tersebut, secara spesifik juga, konsep waktu ini juga pernah dibahas di dalam Al-Quran. Salah satunya, surat Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Secara sederhana, bisa diartikan bahwa kita harus menggunakan waktu secara efektif dan produktif. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah menasihati tentang bagaimana cara kita menggunakan waktu, seperti diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu anhu. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Jadi, dari kutipan di atas, kita dapat mengetahui bahwa betapa pentingnya waktu. Karena waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Apabila kita mampu menerapkan manajemen waktu secara efektif, paling tidak kita bisa merasakan 4 manfaat berikut. Pertama, membuat diri kita menjadi tepat waktu dan disiplin. Kedua, membuat kita menjadi lebih rapi dan terorganisir. Ketiga, membuat kita menjadi lebih percaya diri. Dan keempat, dengan penerapan manajemen waktu yang efektif juga bisa mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa merasakan 4 manfaat di atas? Berikut beberapa tips tentang cara kita mengatur waktu secara efektif sehingga bisa membuat kita menjadi produktif dan sukses. Pertama, mengidentifikasi prioritas.
Langkah pertama dalam mengatur waktu dengan efektif adalah dengan mengidentifikasi prioritas Anda. Buatlah daftar tugas yang perlu Anda selesaikan, dan kemudian rangkum mereka berdasarkan tingkat kepentingan. Dengan demikian, Anda dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu. Kedua, membuat rencana harian. Setelah mengidentifikasi prioritas Anda, langkah selanjutnya adalah membuat rencana harian. Tulislah jadwal harian yang terperinci, mencakup waktu yang dihabiskan untuk masing-masing tugas. Ini akan membantu Anda menghindari penyebaran waktu yang tidak efisien, karena Anda akan memiliki panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan setiap saat. Perencanaan akan mempermudah Anda menentukan tugas apa yang harus lebih dulu dikerjakan, tetapi penting juga untuk menyiapkan perencanaan cadangan, karena sebuah perencanaan mungkin tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Ketiga, menguasai manajemen stres. Dalam menyelesaikan tugas, tekanan pasti akan muncul, apalagi jika Anda adalah seorang karyawan. Tetapi jangan sampai tekanan berubah menjadi stres, karena hal ini akan membuat Anda sulit untuk berpikir jernih dan mengerjakan tugas. Stres akan mempengaruhi performa kerja dan manajemen waktu yang telah dibuat. Makanya penting untuk menguasai manajemen stres ini. Keempat, menggunakan teknologi dan aplikasi tertentu. Terkadang, untuk mengatur waktu dengan efektif, kita memerlukan bantuan dari teknologi. Ragam teknologi ini memungkinkan Anda untuk menghitung waktu yang diperlukan guna menyelesaikan tugas dan aktivitas sehari-hari. Bila dimanfaatkan dengan baik, alat-alat ini dijamin bisa menyediakan Anda jadwal kerja yang lebih realistis dan akurat. Beberapa contoh termasuk aplikasi manajemen tugas, pengingat, dan pengelola waktu yang dapat membantu Anda tetap terorganisir dan mengikuti jadwal Anda. Kelima, menghindari prokrastinasi atau kebiasaan menunda. Prokrastinasi adalah musuh utama dari pengaturan waktu yang efektif. Untuk menghindari jebakan ini, buatlah diri Anda bertanggung jawab dengan mengatur tenggat waktu yang realistis dan tetap komitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas yang perlu Anda lakukan. Jangan biarkan diri Anda tergoda untuk menunda-nunda, karena itu hanya akan membuang-buang waktu berharga Anda. Dan penggunaan alat teknologi seperti poin nomor 3 di atas juga dapat membantu kita untuk tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas. Tips keenam, menerapkan teknik Pomodoro. Salah satu cara populer untuk mengatur waktu adalah dengan menerapkan teknik Pomodoro. Teknik ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1992 oleh Francesco Cirillo. Dia adalah seorang pengembang, pengusaha, dan juga seorang penulis. Teknik ini melibatkan pembagian waktu menjadi periode kerja intensif selama 25 menit, diikuti dengan jeda singkat selama 5 menit. Dengan mengulangi siklus ini beberapa kali, Anda dapat meningkatkan fokus dan produktivitas Anda secara keseluruhan. Dengan teknik ini, memungkinkan kita untuk memaksimalkan waktu secara lebih produktif. Tips ketujuh, mendelegasikan tugas. Mengatur waktu secara efektif juga melibatkan kemampuan untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain. Jika Anda memiliki kesempatan, serahkan beberapa tugas kepada rekan kerja, anggota keluarga, atau orang lain yang dapat membantu Anda. Ini akan membantu Anda mengurangi beban kerja Anda sendiri dan memungkinkan Anda untuk fokus pada tugas-tugas yang benar-benar memerlukan perhatian Anda. Kedelapan, melakukan evaluasi diri.
penting untuk secara teratur melakukan evaluasi diri terkait pengaturan waktu Anda. Carilah momen di mana Anda dapat meluangkan waktu untuk merefleksikan apa yang telah Anda lakukan dan apakah ada ruang untuk perbaikan. Tinjau jadwal harian Anda dan identifikasi area di mana Anda mungkin membuang-buang waktu atau tidak efisien. Dengan melakukan evaluasi ini, Anda dapat terus mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengatur waktu Anda secara efektif. Tips ke-9, menentukan batasan dan prioritaskan istirahat. Selain mengatur waktu untuk tugas-tugas produktif, penting juga untuk menentukan batasan dan mengutamakan waktu istirahat yang memadai. Berikan diri Anda jeda yang cukup antara aktivitas-aktivitas yang intensif untuk menyegarkan pikiran Anda. Gunakan waktu ini untuk beristirahat, menjalankan hobi, atau beraktivitas fisik. Dengan memberikan diri Anda waktu istirahat yang berkualitas, Anda akan lebih energik dan produktif saat kembali ke tugas-tugas Anda. Ke-10, menghindari gangguan digital. Salah satu tantangan utama dalam mengatur waktu adalah gangguan digital. Notifikasi media sosial, pesan teks, atau email dapat mengganggu konsentrasi dan menghambat produktivitas. Untuk mengatasi hal ini, matikan pemberitahuan atau gunakan mode tidak mengganggu pada perangkat Anda. Ketika sedang fokus pada tugas-tugas penting, buatlah waktu khusus untuk memeriksa dan membalas pesan, sehingga Anda tidak terjebak dalam pola pemutaran sosial yang tak berujung. Tip ke-11, tetap fleksibel dan adaptif. Meskipun memiliki jadwal dan rencana adalah penting, ingatlah untuk tetap fleksibel dan adaptif. Kadang-kadang, hal-hal tak terduga dapat muncul atau keadaan dapat berubah. Jika ada perubahan yang perlu Anda lakukan dalam rencana Anda, jangan ragu untuk menyesuaikan diri. Tetap terbuka terhadap perubahan dan hadapi tantangan dengan kreativitas dan ketangkasan. Ingatlah bahwa pengaturan waktu yang baik adalah keterampilan yang dapat diasah dan diperbaiki. Praktikkan tips-tips ini secara konsisten dan Anda akan melihat peningkatan dalam produktivitas dan pencapaian Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman dan komunitas Anda, dan silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya. Salam sukses dan terus produktif. Terima kasih.